Itu tadi berbagai inovasi teknologi yang telah dikembangkan sepanjang tahun 2020 di tengah masa pandemi. Lalu, bagaimana prediksi inovasi teknologi di tahun 2021? Malam hari ini kita akan bahas lengkapnya bersama Tech Reviewer Aditya Wasawirman melalui sambungan Zoom. Halo, selamat malam Mas Adit. Halo, selamat malam Mbak. Mas Adit, kita sudah tahu ya bahwa pandemi ini semua orang membutuhkan internet karena semuanya dilakukan jarak jauh. Kalau Mas Adit sendiri yang memantau dan sebagai tech reviewer ini, masa depan teknologi yang berkembang di Indonesia, seperti apa Mas Adit melihatnya di tahun 2021? Di Indonesia ajanya ya? Iya. Oke, kalau di Indonesia sih, kalau menurut saya pribadi harusnya internet itu semakin mudah didapatkan, terus juga harganya semakin terjangkau, serta ya semakin kencang aja. Harusnya seperti itu ya, apalagi kan kalau kita melihat secara globally, itu 5G tuh semuanya tuh udah siap gitu loh. Sedangkan yang saya tahu juga di Indonesia tuh sudah banyak provider yang mulai memasang kayak tower-tower gitu, tapi sementara memang baru di kota-kota besar aja untuk persiapan kita mengikuti trennya atau teknologi 5G yang ada di dunia. Harusnya seperti itu di 2021 sorry. Tapi kalau misalnya seperti teknologi gadget misalnya buatan anak negeri, Mas Adit melihatnya tahun 2021 ada perkembangan nggak Mas anak-anak Indonesia yang membuat itu? Harusnya ada, karena dari melihatnya banyak masuknya smartphone Cina yang masuk ke sini gitu ya, itu tuh harusnya menjadi sebuah referensi buat anak bangsa kita juga ya. Jadi bisa tahu secara prosesornya harus menggunakan yang apa yang terbaiknya, terus juga RAM-nya minimal di tahun 2021 itu untuk seberapa besarannya tuh udah ada juga pemikirannya. Dan kalau memungkinkan, harusnya di tahun 2021 ini juga sudah mulai smartphone atau gadget-gadget yang mulai memainkan fisiknya. Jadi dalam arti kata bukan lagi smartphone yang benar-benar kotak kayak gini aja, melainkan udah bisa ditekuk lah, udah bisa digeser layarnya. Jadi semacam kayak inovasi yang begitu futuristik sih, harusnya gitu. Tapi kalau kita lihat di sini kan Indonesia pengguna media sosialnya dan gadgetnya terbesar ya Mas di Asia Tenggara. Sebenarnya kalau pasar gadget smartphone di Indonesia ini seperti apa sih polanya? Pasarnya kalau dari sisi mananya nih? Kalau saya sih ngelihatnya kalau dari sisi penjualan sebenarnya tuh kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman vendor smartphone ya, yang paling banget laris itu biasanya kelasan middle to low gitu. Jadi bukan yang middle to up. Kebanyakan yang emang middle, karena seiring dengan perkembangan zaman juga ada istilahnya, ibaratnya smartphone murah semakin bagus dan smartphone bagus semakin murah. Itu karena perkembangan teknologi. Tapi kalau dari merek-mereknya boleh dijabarkan nggak Mas? Misalnya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa di Indonesia terutama? Di Indonesia, kalau yang sepengetahuan saya ya nomor 1 itu kalau nggak salah itu masih Oppo yang memegang. Jadi BBK Group ya. Baru kemudian di bawahnya itu ada Xiaomi, kemudian ada Vivo dan Samsung. Even itu iPhone juga ada, kayak gitu-gitu, Mbak. Artinya kelas menengah ke bawah ini jumlahnya lebih banyak sehingga di situ peluang dari para pembuat gadget ini begitu besar ya Mas Adit? Iya, harusnya seperti itu. Karena emang ibaratnya kalau kacang goreng smartphone tuh emang rata-rata angka jualnya itu dari 1 juta sampai 4 juta. Itu yang paling hot lah ibaratnya. Beberapa teman-teman vendor juga mengeluarkan mengeluarkan device yang di range harga tersebut. Even kita aja sebagai reviewer, saya dan beberapa teman-teman tech reviewer lainnya tuh suka kebingungan kalau ngasih jawaban ke beberapa audiens kita yang, "Bang, saya punya duit 2 juta, bagusnya handphone apa? Bang, saya punya duit 3 juta atau 4 juta, bagusnya handphone apa?" Itu lebih susah sebenarnya kita memilahnya lagi ketimbang handphone yang di atas harganya tuh 7 juta ke atas. Kayak gitu. 7 juta ataupun 11 jutaan kayak gitulah. Jadi kalau misalnya harganya mulai dari 1 juta sampai 4 juta, kalau Mas Adit sendiri melihat ini artinya persaingannya begitu ketat karena fitur-fiturnya juga hampir mirip. Iya, fiturnya hampir mirip dan dalam penggunaan sehari-hari itu kepake semua. Jadi ketimbang kalau misalkan gini aja contoh simpelnya. Kalau handphone yang high class atau yang flagship kita menyebutnya, biasanya anggap aja ada rating IP68 atau tahan air dan debu. Jadi kasarnya bisa diajak berenang.
Terus dia punya fitur juga kamera yang bisa zoom sampai 50 kali ataupun 100 kali kayak gitu-gitu. Nah, salah dua dari fitur tersebut biasanya tuh nggak ada di handphone middle ya. Yang mana sebenarnya kalau kita pikirkan lagi, handphone yang harganya sampai belasan juta yang punya dua fitur tersebut, emang dalam pemakaian sehari-hari kita selalu nyelupin handphone tersebut ke air kah? Atau dalam sehari-hari kita tuh kalau mau motret kamera, mau pakai kameranya harus ngezoom jauh kayak gitu kah? Sepertinya tidak. Jadi kayaknya ya emang fitur yang tinggi seperti itu emang adanya di handphone yang kelasan flagship aja. Yang di middle-nya tuh ibaratnya nggak ada pun nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Dan juga prosesornya ya, ibaratnya prosesor di kelasan middle juga sebenarnya cuma beda satu tingkat aja sama yang levelnya itu flagship. Intinya kalau handphone middle dan yang flagship itu emang cuma kasarnya cuma beda di fitur aja yang belum tentu kepake dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Berarti Indonesia sebenarnya tidak berkembang secara pemikirannya tidak inovatif atau bagaimana Mas, sehingga ya orang-orangnya akan memilih di middle range saja begitu, karena ya nggak perlu lagi dengan misalnya anti air atau bisa zoom hingga 50 kali. Bukan berarti kitanya yang tidak bisa berkembang sih, tapi kayak kebutuhannya aja. Jadi di saat ada teman-teman yang ibaratnya bisa saya bilang kayak di Sultan gitu loh. Sebenarnya sanggup untuk membeli Samsung Galaxy Z Fold 2 yang harganya sampai 33 juta yang bisa ditekuk-tekuk, ataupun bisa beli Samsung Galaxy Note 20 Ultra ataupun Oppo Find X2 Pro yang mana mereka kedua smartphone tersebut tuh ibaratnya ada anti air gitu loh. Cuma dari mereka sendiri, kayak dari teman-teman pun yang ibaratnya sudah sultan, mereka tidak merasa butuh anti air itu, jadi mereka milih smartphone yang lain. Jadi kayak gitu, semakin banyak semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak variannya, semakin banyak juga harga yang diberikan oleh vendor, balik lagi ke kebutuhan masing-masing, sebenarnya kayak gitu. Jadi pilihan ada banyak ya Mas di depan mata, tergantung dengan kebutuhan dan berapa kocek yang kita punya gitu ya. Ya, dan yang orang yang punya kocek pun belum tentu mau gitu. Jadi bukan cuma mereka mampu aja atau tidak, tapi mau juga atau tidak. Balik lagi ke kebutuhannya masing-masing, karena yang tadi juga saya atau kita udah singgung ya, perkembangan teknologi kan makin kesini tuh makin canggih. Jadi yang tadinya itu cuma ada di handphone flagship aja, sekarang udah turun juga ke handphone yang middle range. Kayak yang tadi yang saya bilang, prosesornya tuh juga cuma beda setingkat doang gitu loh. Ibaratnya kalau sekarang itu seri prosesor, kalau misalkan ngomongin yang Snapdragon aja. Yang Snapdragon itu kan kepala 8. Untuk tahun 2020 ini yang paling tinggi adalah Snapdragon 865. Di tahun depan nanti kita udah ada triple 8 atau Snapdragon 888. Tapi kita ngomongin yang Snapdragon 865 aja dulu. Nah, Snapdragon 865 itu di bawahnya adalah Snapdragon versi 7. 7 yang paling tinggi adalah Snapdragon 765. Dan Snapdragon 765 itu juga udah ada di handphone middle yang mana range harganya itu 5-6 jutaan. Nah, sedangkan kalau yang Snapdragon 865 itu udah di range harga 9 juta ke atas. Kayak gitu. Dan sekarang Snapdragon 865 aja si Xiaomi ya, mereka baru aja mengeluarkan namanya Mi 10T, Mi 10T. Itu Snapdragon 865 paling murah yang dijual di Indonesia. 6 juta aja tuh udah dapat Snapdragon 865 di saat pabrikan lain itu harganya udah 8-9 juta ke atas semua untuk spek yang sama. Nah ini handphone memang selalu menjadi kebutuhan utama buat orang, tapi di 2020 ini apalagi di kuartal keempat, ini sektor games Mas, ini juga ramai ya, ini salah satunya adalah PlayStation generasi kelima. Aduh iya tuh. Iya ini ramai banget ya, ramai banget sampai open PO, banget. Kemudian PO-nya dibeli, kemudian ada just tip atau jasa titip. Ini sebenarnya gimana kalau Anda melihat percaturan konsol game di 2021? Oke, jadi kalau saya sendiri ya sampai sekarang tuh saya belum berani ngebelinya karena kan harga aslinya itu kalau yang versi digital aja 7 jutaan dan yang harga disknya versi Blu-ray itu 8 jutaan. Tapi kalau saya ngelihat di e-commerce itu para penjual tuh ibaratnya bahasanya adalah ngegoreng ya. Ngegoreng sampai 18 juta, 17 juta, 15 juta itu versi yang US dan versi yang Jepang. Nah, di situ saya melihat peluang akan adanya karena kehadirannya sosial media. Dulu ya, di zamannya PS3, PS4 nggak pernah ada yang kayak gini. Tapi gara-gara PS5 dan ada sosial media,
si Sony juga ngegoreng, beberapa reviewer, beberapa media juga ngegoreng kalau PS5 itu keren banget, bentuknya futuristik banget. Jadi orang tuh jadi semakin pengen duluan aja, entah itu buat konten atau emang untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya kalau dari saya nggak masalah sama sekali, cuma kalau kalau dari diri saya sendiri, biasanya kalau game-game baru, apalagi konsol kayak gitu ya, masih belum banyak game-game yang sudah mendukung. Jadi kayak sekarang aja game-game eksklusif maksudnya, Mbak. Game eksklusif itu untuk PS5 setahu saya baru ada 3 atau 2 ya, kayak FIFA 2021 dan Spider-Man. Itu aja baru 2 atau 3 itu saya lupa deh. Pokoknya masih belum banyak deh, 10 aja tuh belum ada. Jadi kalau buat saya pribadi, saya mendingan sabar aja sambil nungguin nanti ada game apa lagi yang eksklusif selanjutnya. Terus sistem PO-nya yang sekarang tadinya kita kira PO-nya itu adalah first come first serve. Ya, tapi ternyata malah diundi atau di raffle. Nah, saya juga yang biasa ngebahas sneaker, saya melihat biasanya tuh di Air Jordan ya, itu adalah sistem yang sneaker game sebenarnya. Jadi yang raffle-raffle seperti itu ya sudah, buat saya yang udah berkecimpung juga di dunia sneaker, tahu istilah raffle, buat saya pribadi ya nggak apa-apa. Tapi buat beberapa orang, termasuk teman-teman saya, banyak yang protes tuh. Jadi dikirain PO itu adalah udah pasti dapat nanti di bulan Januari atau Februari, tapi ternyata malah belum. Serunya sih seperti itu kalau saya ngelihatnya. Cuma kalau untuk ngeburu-buruin banget, enggak. Dan jujur kalau pengalaman saya minjem PS5 waktu itu punya teman saya, sebenarnya kalau ngelihat grafiknya sih nggak jauh beda kayak PS4 Pro ya. Bukan asalkan. Teman saya waktu itu TV-nya sih pakainya yang 4K. Karena harusnya tuh kalau PS5 sebenarnya biar kelihatan banget gitu loh. Kalau ini tuh saya lagi pakai PS5 gitu loh, bukan PS4. Harusnya pakai TV yang 8K. Di mana TV 8K itu nggak ada sih, harga 30 juta, 40 juta itu nggak ada. Di atasnya semua. Tapi itu yang bisa lebih memaksimalkan kalau kita menggunakan PS5. Selebihnya tuh masih mirip-mirip kayak PS4 Pro. Satu hal yang beda maksudnya yang menjadi pembeda banget PS4 dan PS5 ada di sticknya sebenarnya. Jadi sticknya tuh feels, vibrate-nya itu terasa beda banget sih emang. Nah ini kalau game konsol sampai begini, PS5 ini heboh, tapi gimana dengan mobile apps game sendiri? Ini kan juga pasarnya luas banget, Mas. Betul, bahkan sampai smartphone aja tuh ada smartphone yang khusus gaming kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau game yang ada di smartphone, saya masih bisa bilang itu sebenarnya ya emang masih di dalam ranahnya aja. Game di smartphone sekarang yang lagi booming banget itu adalah Genshin Impact. Jadi Genshin Impact itu pertama kali saya install dan saya nyobain, dia tuh sampai ngabisin file size di smartphone kita itu 6 GB. Itu termasuk cukup gede loh untuk game yang pertama kali di-download di sebuah smartphone. Maka dari itu nggak banyak handphone yang kayak low class gitu bisa mainin game itu. Soalnya ya itu tadi, mintanya aja sampai 6 GB size-nya. Dan update-nya sampai sekarang itu udah hampir 9 GB untuk satu game itu aja. Dan grafiknya emang bagus. Jadi bisa dibilang tuh kayak kita main gamenya tuh di PS sih, di konsol. Cuma efek grafik 3D-nya tetap beda. Cuma smooth-nya tuh emang smooth banget. Nggak heran makan file size-nya sampai 9 GB. Terus itu kan gamenya tipe adventure. Ada lagi yang masih ramai sampai sekarang adalah yang modelan RPG atau Mobile Legend, ataupun yang first shooting gitu, kayak PUBG. Itu masih akan bertahan sih. Dan kalau mana handphone saya ya? Pokoknya ada smartphone yang ROG Phone. Jadi ROG Phone itu dia sampai ngadain trigger di bagian atasnya sini. Jadi kayak kalau di stick PS itu R1, L1 gitu loh, Mbak. Jadi ya gitulah perkembangan game. Oke, kita akan tunggu ya, Mas Adit, bagaimana nanti 2021 ada inovasi-inovasi baru baik dari handphone maupun game konsol dan juga game di handphone atau mobile game. Terima kasih Mas Adit sudah berkenan untuk hadir bersama kami pada malam hari ini.